Santapan Harian Rabu 1 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu ya Kristus. Kami berserah di dalam kasih dan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai 31. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Sahabat Santapan Harian, barangkali Yesus terkesan sangat kasar terhadap perempuan non-Yahudi dalam perikop ini. Yesus memakai analogi anak-anak dan anjing saat merespon perempuan itu. Tetapi kalau kita melihat perikop sebelumnya, Yesus juga mengecam orang-orang Farisi yang mengutamakan adat istiadat dan menganggap diri layak di hadapan Allah. Pada masa itu orang Yahudi menganggap orang Kanaan najis, sama seperti anjing. Jadi saat itu Yesus tidak sedang bersikap kasar, tetapi hanya mengucapkan kalimat yang umum diucapkan orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Reaksi perempuan itu justru menunjukkan iman yang bertolak belakang dengan orang Farisi. Imannya tidak bergantung pada pandangan orang Yahudi kepadanya.
tetapi pada Yesus yang ada di hadapannya. Iman perempuan itulah yang mendatangkan kesembuhan atas anaknya. Penulis Injil Matius kemudian melanjutkan narasinya tentang orang banyak yang berbondong-bondong datang karena iman mereka kepada Yesus. Orang banyak mengalami mujizat dan memuliakan Allah. Jadi kita melihat kontras antara orang Farisi yang merasa diri layak di hadapan Allah dengan orang yang dianggap tidak layak oleh masyarakat Yahudi, tapi justru memiliki iman kepada Yesus. Kita bisa terjebak seperti orang Kristen dengan sikap take it for granted, atau merasa layak di hadapan Allah seperti orang-orang Farisi. Padahal kita hanya mengutamakan perilaku keagamaan yang tampak di luar saja. Kita merasa layak di hadapan Tuhan karena kita sudah memberi persembahan, melakukan berbagai pelayanan atau kegiatan ibadah, dan menjadi aktivis gereja. Lalu kita merasa lebih benar dibandingkan orang lain dan lebih layak di hadapan Tuhan. Seperti perempuan Kanaan dan orang banyak yang beriman kepada Yesus. Hendaknya kita juga memiliki iman yang lahir dari kesadaran akan kondisi kita yang berdosa di hadapan Allah dan mengingat akan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Iman seperti itu akan membuat kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membuang kami. Kami bersyukur karena kami mendapatkan apa yang kami tidak layak dapatkan. Kiranya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau dan menyadari betapa baiknya Engkau dan menyadari betapa besar anugerah yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh merendah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk bertumbuh dengan hati yang terus diperkenan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.